Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyudin Rashifa dari RKS 2A. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memeriksa kebocoran data pada 5 referensi web yang gratis untuk kalian cek atau coba. Yang pertama, kalian bisa masuk Chrome, lalu bisa mengecek di web yang pertama yaitu monitor.mozilla.org. Yang pertama, kalau sudah masuk ke halaman, kalian bisa memasukkan alamat email kalian. Lalu kalian dapat mengklik dapatkan pemindaian gratis. Lalu nanti kalian akan diarahkan kepada login email. Terus kalian bisa langsung continue with Google atau with Apple. Kalau sudah, kita langsung mengklik saja alamat email kita. Oke, kita tunggu dulu. Setelah itu akan ada hasil yang ditemukan bahwasannya alamat email kita bocor atau tidak. Dan di sini kita bisa dilihat bahwasannya alamat email ini tidak ada kebocoran sama sekali. Dan terlihat bahwa alamat email kita tuh aman. Dan untuk web ini sendiri itu kita hanya memerlukan email saja untuk dimasukkan. Untuk kemampuannya sendiri itu dapat memonitoring berkelanjutan di mana kita dapat mendapatkan notifikasi bahwasannya email pribadi kita atau alamat email kita mendapatkan kebocoran atau tidak. Terus yang kedua juga dapat mendapatkan jaminan bahwa data-data kita itu bocor atau tidak. Terus kita juga mendapatkan atau pelaporan detail untuk hasil laporan tentang email, password, nomor kartu bank, atau detail bank. Untuk manfaatnya ada 3, yaitu kita dapat meningkatkan kesadaran kita tentang kebocoran data. Yang kedua, kita juga terdapat privasi pengguna untuk web ini sendiri. Terus yang ketiga, dapat mendapatkan perlindungan data identitas kita. Terus untuk yang kedua yaitu web periksa data. Web periksa data ini sendiri yaitu web yang gratis juga untuk kita bisa periksa alamat email kita. Yang pertama, kita bisa memasukkan alamat email kita ke dalam kolom email. Ini terserah kalian bisa memasukkan alamat email. Setelahnya, kalian bisa pencet periksa sekarang untuk mengetahui alamat kalian bocor atau tidak. Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini alamat email saya ada 4 kebocoran, yaitu yang pertama di Aptoide, itu terjadi pada 13 April 2020. Dan data yang bocor itu ada user agents, email, alamat IP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada di catout.pro yang terjadi pada 26 Februari 2024. Data yang bocor sendiri yaitu ada email, alamat IP, nama lengkap, dan lain-lain. Yang ketiga ada Trello, yaitu tanggal kejadiannya sendiri ada 16 Januari 2024. Data yang bocor ada email, nama lengkap, username, dan lain-lain. Terus untuk yang terakhir ada pada aplikasi Wattpad, yaitu tanggal kejadiannya pada 29 Juni 2020. Data yang bocor sendiri itu ada BIOS, tanggal lahir, email, dan lain-lain. Untuk periksa data ini sendiri yaitu memiliki kemampuan yaitu untuk memeriksa data kebocoran seperti yang sudah saya berikan tadi contohnya. Lalu kita juga dapat memberikan tindakan agar kita dapat mengganti password atau lain-lainnya. Dan kita juga dapat diberikan saran atau tindakan untuk cara-cara pengamanannya lebih lanjutnya bagaimana. Terus untuk manfaat web ini sendiri yaitu yang pertama, kita bisa dapat menyadarkan kita seperti biasa agar kita lebih aware lagi terhadap kebocoran data. Yang kedua ada manfaatnya adalah memberikan langkah-langkah untuk mengimplementasikan penggunaan terkena dampak
kebocoran data itu gimana. Terus yang ketiga sendiri yaitu memberikan edukasi kepada kita untuk lebih mencegah penipuan yang targetnya kepada korban kebocoran data. Untuk yang kedua itu ada web bin Pwnit. Yang pertama caranya itu kita masih sama, yaitu memasukkan email address kita dalam kolom untuk mengecek bahwa email kita bocor atau tidak. Kalau sudah diisi, kita bisa langsung klik Pwnit tanda tanya ini. Kalau sudah, kita bisa scroll di bawah, ini bakalan keluar. Jadi web ini tuh akan memberikan jawaban atau tampilan kalau sudah diisikan, yaitu bahwasannya ada 4 data yang bocor. Tetapi web ini tuh hanya memberikan jawaban 4 data saja yang bocor dan tidak menjelaskan data-data apa saja yang bocor. Untuk web ini sendiri yaitu untuk tidak hanya email saja, kalian juga bisa dapat memeriksa password kalian untuk memeriksa bahwasannya pernah terjadi kebocoran atau tidak di password kalian. Kemampuannya sendiri yaitu yang pertama dapat memeriksa data bocor baik itu email ataupun password kita. Untuk yang kemampuan yang kedua yaitu dapat notifikasi dari akun tersebut bahwasannya kita mendapatkan kebocoran data atau tidak. Dan kita dapat diberi notifikasi tindakan pencegahannya bagaimana dari web tersebut. Untuk manfaatnya, web ini juga memberikan kesadaran pengguna terhadap kebocoran data. Tentu saja yang kedua juga bisa memberikan edukasi untuk mendapatkan password yang lebih kuat untuk penggunanya agar tidak terjadi kebocoran data. Lalu manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan notifikasi untuk jangka panjang agar kita sebagai pengguna itu langsung tahu kalau akun kita tuh bocor atau tidak. Untuk web yang keempat yaitu ada web DHSheet. DHSheet itu kalian web ini tuh mudah juga seperti web-web sebelumnya, yaitu tinggal memasukkan alamat email kalian ke dalam kolom search for anything. Itu kalian akan harus memasukkan alamat email kalian untuk mengecek alamat kalian bocor atau tidak. Kalau sudah mengetikkan atau sudah memasukkan alamat email kalian, lalu klik search. Tunggu sebentar, lalu nanti akan muncul tampilan bahwasannya hasilnya itu tidak ada, bahwa di sini tuh tidak ada kebocoran data. Kemampuan pada website ini sendiri itu kita dapat mencari data-data bocor melalui dataset yang luas. Lalu kemampuan yang kedua, kita juga dapat pemantauan peretasan pada alamat email kita tuh secara real time atau secara teratur. Kita juga dapat melihat kejadian peretasan yang sedang terjadi. Terus untuk kemampuan yang ketiga yaitu memiliki lebih banyak atau lebih luas pada datasetnya. Terus untuk manfaat website ini sendiri yaitu yang pertama dapat membantu kita sebagai pengguna untuk mengamankan data pribadi kita dengan mengidentifikasi nomor HP atau alamat email kita. Yang kedua, manfaatnya yaitu mempermudah kita dalam mendapatkan dataset yang mungkin sulit ditemukan dari website sebelumnya. Untuk yang ketiga, manfaatnya yaitu mempermudah kita dalam segi kecepatan mencari data. Karena kecepatan yang disediakan oleh website ini bisa membuat kita lebih efisien dalam mencari data. Dan ini hasil tampilan dari hasil alamat email saya. Dan yang terakhir yaitu website dari Avast.
Di sini tampilannya seperti ini, dan kalian di sini juga sama seperti website-website sebelumnya, yaitu hanya memasukkan alamat email kalian. Dengan memasukkan alamat email kalian pada kolom. Jika kalian sudah memasukkan alamat email kalian bisa klik check now untuk mengetahui apakah alamat email kalian ada kebocoran datanya atau tidak. Di sini sudah ada tampilan hasil dari kebocoran data apa saja yang ada di email saya, yaitu password hack like it for Masai dinner. Jadi ini passwordnya itu bermasalah. Dan untuk website Avast ini sendiri yaitu memiliki kemampuan mengecek kebocoran data terhadap email, dan juga kita bisa dapat berlangganan pada BridgeGuard agar mendapatkan fitur-fitur lainnya di dalam web ini. Untuk fitur-fitur berlangganan ini kita dapat mendapatkan fitur generator password, di mana fitur ini dapat memberikan saran WiFi yang kuat dan kapan waktu yang pas untuk kita sebagai pengguna untuk menggantikan password kita secara berkala. Untuk yang kedua, manfaat dari fitur-fitur berlangganan ini yaitu mendapatkan layanan keamanan yang akan memantau web atau dark web secara 24 jam untuk kebocoran data dari akun kita. Untuk manfaatnya, yang pertama yaitu kita dapat mendapatkan manfaat peningkatan kesadaran kita terhadap kebocoran data. Yang kedua, dapat melindungi dari pencurian data. Yang ketiga, memberikan kita meningkatkan pada keamanan data pribadi kita. Mungkin itu 5 web untuk pemeriksaan data secara gratis. Lalu di sini saya akan menjelaskan 3 kasus kebocoran data di Indonesia yang paling menggemparkan. Yang pertama yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Kasus kebocoran data ini terjadi pada pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Kebocoran ini terjadi pada 12 Maret 2023. Kasus ini sendiri itu pertama kali diketahui itu oleh hacker bernama Bjorka. Mengunggah konten dengan deskripsi BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 million untuk orang-orang itu tertarik terhadap berita ini atau konten ini. Terus Bjorka sendiri itu membagikan 100 contoh data pengguna yang berisi informasi pribadi seperti nomor induk, kependudukan, NIK, nama lengkap, dan alamat pribadi mereka. Lalu Bjorka sendiri itu menjual 19 juta data tersebut, sebesar 154 juta terjual. Yang kedua itu ada Bank Syariah Indonesia yang terjadi pada Mei 2023. Bank ini itu menjadi korban ransomware atau serangan cyber dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh Lockbit atau kelompok hacker. Untuk Lockbit sendiri ini bisa menjual sebanyak 309 miliar untuk mengembalikan data sebesar 1,5 terabyte yang berisi 15 juta data pribadi pengguna termasuk kata sandi, data karyawan maupun dokumen legal. Terus yang ketiga ada My IndiHome. My IndiHome sendiri itu kasusnya terjadi pada Juni 2023. Di sini terjadi lagi untuk My IndiHome ini sendiri itu terjadi oleh Bjorka. Lalu aku telah berhasil mengakses 35 juta data pengguna My IndiHome dan menawarkan dengan harga sekitar 77 juta. Tetapi dari pihak Telkom membantah terjadi kebocoran data ini. Mereka menegaskan bahwa data pengguna tetap aman dan tidak terjadi serangan apapun terhadap server My IndiHome. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 5 web gratis untuk memeriksa data alamat email. Terus lalu tadi saya sudah menjelaskan 3 berita
tentang tiga berita tentang kebocoran data yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.